Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Kang Opra. Oke Om Bro, kali ini saya mau berikan sedikit cerita ya atau pengalaman. Jadi gini Om Bro, eh, gejala mobil sendat-sendat. Jadi waktu digas itu mobil kayak ada dedet dedet. Nah, seperti itu ya. Gejalanya itu sendat-sendat. Jadi untuk gejala sendat-sendat ini, yang pertama yang menyebabkan sendat-sendat ya, itu sebenarnya banyak sekali Om Bro ya. Masalah sendat-sendat ini banyak. Jadi yang pertama bisa dari pengapian. Misal dari busi, bisa dari kabel busi, bisa dari delconya ya, bagian dalam delconya ini bisa juga. Terus yang kedua bisa dari jalur bensin, seperti injektor yang mampet bisa. Terus bisa juga dari apa namanya kayak full pump atau filter-filter yang kotor bisa ya. Terus yang ketiga bisa juga dari setelannya Om Bro ya. Jadi misal setelannya itu kurang pas, itu bisa juga bikin sendat-sendat. Nah, cuman bagian sendat-sendat ini banyak macamnya gitu Om Bro ya. Jadi ada sendat-sendat ini yang waktu digas, lepas gas dia kayak dudut-dudut-dudut, sendat-sendat gitu ada. Ada juga yang seperti telat ya. Jadi waktu digas ada kayak nggak bisa langsung nyut gitu, nggak bisa, ada sendatnya itu bisa. Itu ada juga yang kayak gitu. Jadi dari sendat-sendat yang tadi itu yang saya jelaskan tadi, itu macam-macam penyebabnya. Dan kebetulan yang ada di mobil yang ini ya, itu sendat-sendatnya waktu digas, itu dia kayak bensin telat. Nah, jadi pertama langkah yang saya lakukan pertama ya, itu sebelumnya yang minggu lalu itu sudah saya cek-cek. Jadi mulai dari pengapian, delco ini sudah saya servis, dari kabel sampai busi sudah saya tukar, masih sama, masih ada sendatnya. Terus yang kedua, saya setting lagi settingannya ya, itu masih ada sendatnya. Cuman waktu itu settingan itu nggak bisa ketemu karena RPM ini kadang tinggi, kadang turun, kadang tinggi, kadang turun, seperti itu terus Om Bro. Akhirnya yang ketiga yang saya coba itu di bagian jalur bensinnya Om Bro. Nah, jadi mulai filter yang depan ini, yang di bawah itu ya, filter itu sampai filter celup yang di dalam, saya ganti dan sekaligus pengecekan full pumpnya. Akhirnya ketemu masalahnya di situ Om Bro. Jadi masalah yang bikin sendat itu dari full pump. Oke, jadi ini full pumpnya Om Bro ya. Nah, jadi kalau dilihat seperti ini, sekilas nampak nggak ada yang masalah ya, aman-aman saja ya. Nah, sebenarnya full pump ini masalah Om Bro. Oke, masalahnya di mana saya tunjukin ya. Jadi nanti akan ketahuan kalau full pump ini kita tes langsung di bawah. Oke ya. Sini saya pakai aki kecil, akinya motor ya. Oke, siapin kabel Om Bro. Di sini ada plus min ya. Ini plus, ini min. Oke. Kita taruh di kaki plus 1. Seperti ini. Terus yang di min 1. Nah, oke ya. Plus min. Jangan ketukar ya. Yang ini plus, kita taruh di plus aki. Terus yang satunya min. Nah, jadi sebelum kita hubungkan ini ke min aki, kita siapkan dulu selang sama wadah ya. Selang ini masukin ke yang atas ini. Nah, jadi di sini dia hisap, ini naik masuk, di sini dia keluar ya.
Jadi innya di sini, outnya ke sini. Oke. Jadi masukin aja full pumpnya ke dalam air seperti ini. Nah, oke. Setelah sudah masuk seperti ini, negatif kita tempel ke aki. Nah, Om Bro bisa lihat ini keluar. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau selang ini ditahan, itu dia harusnya ya, kalau selangnya ditahan harusnya dia ini, kalau misal ditahan pakai jempol gini, ini pasti airnya itu lolos ya. Jadi kita nggak bisa nahan sekuat apapun, dia pasti lolos karena tekanan full pump itu dia kenceng. Nah, tapi kalau bisa kita selang ini kita tutup dan bisa ketahan dan air nggak ada yang keluar dari sini, tandanya full pumpnya sudah lemah. Oke, kita coba. Om Bro bisa lihat di sini saya bisa nutup dan dia keluar lewat full pump situ. Nah, jadi masalahnya ada di bagian full pumpnya. Jadi full pump ini di sini dia airnya ini lolos ya. Jadi di sini sudah nggak rapat lagi. Jadi antara plastik ini dan bagian besinya ini dia di sini ada celah. Jadi waktu full pump ini butuh yang tinggi, kena tekanan gitu Mbak ya. Jadi dia nggak sepenuhnya itu air lewat, nggak sepenuhnya bensin ini keluar melalui selang ini, tapi dia juga lolos lewat sini. Jadi itu yang penyebabnya, yang bikin sendat-sendat di mobil ketika kita awal jalan ada sendat-sendatnya. Masalahnya ada di sini. Jadi dia ya itu tadi ya, apa namanya, lolos lewat sini. Nah, jadi seperti itu Bro. Saya coba lagi ya. Nah, tuh Bro bisa lihat. Oh, oke. Pas. Nah, harusnya ini nggak bisa ya. Oke. Posisi gini pun dia sebenarnya ini kelihatan. Nah ini. Nah itu Bro. Dia lolos tuh, keluar ya. Nah, jadi bocor di bagian situ. Oke. Penyebab sendat-sendat di mobil Corolla ini penyebabnya dari full pump ini Om Bro. Jadi ada yang bocor ya, rusak ya. Nah, mungkin ini kalau seperti ini, kalau misal mau diakal ya mungkin masih bisa ya. Kalau mau dilem di sini ya, dikasih lem di sini terus nanti dicoba lagi seperti itu Om Bro. Oke Bro, jadi seperti itu penyebab mobil sendat-sendat di mobil Corolla. Mungkin bukan cuma mobil Corolla ya, mobil lainnya pun sebenarnya sama ya, karena tiap mobil juga pasti ada full pumpnya. Jadi kalau misal mobil-mobil lainnya ada yang ngalamin gejala waktu di awal, ditarikin awal ada sendat-sendatnya, semacam bensin telat, Om Bro bisa cek bagian full pumpnya. Jadi kalau misal bagian full pump ini sudah bagus, Om Bro bisa cek bagian filter-filternya ya. Jadi filter saringan yang ada di sini. Nah, yang seperti ini kan juga kotor kan. Kalau ini aslinya kan nempel gini ya. Nempel seperti ini ya. Nah, ini diganti ya. Bisa diganti ini sama filter yang ada di bagian depan yang di kap mesin, yang di ruang mesin itu juga diganti Om Bro. Jadi seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.